Selamat pagi buat kita semua. Saya Nicholas Dolo Saribu yang mempresentasikan dan Aditya Leonardo yang membuat presentasi akan membahas tentang sistem persamaan linear metode eliminasi Gauss. Contoh penerapan sistem persamaan linear eliminasi Gauss. Penentuan besarnya akuat arus dari setiap aliran listrik dalam suatu jaringan listrik. Menentukan banyaknya arus lalu lintas pada setiap perempatan jalan yang sedang diamati. Menyelesaikan model ekonomi pertukaran barang. Tujuan pembelajaran metode ini menjelaskan pengertian sistem persamaan linear serta solusi dari SPL. Menjelaskan cara merepresentasikan sistem persamaan linear ke dalam bentuk perkalian matriks. Menggunakan metode eliminasi Gauss-Naive, Gauss yang diperbaiki, dan Gauss-Jordan untuk mencari solusi dari SPL. Contoh soal. Pertama, kita disuruh untuk menyelesaikan metode eliminasi Gauss. Nah, biasanya maksudnya kita akan menyelesaikannya dengan metode eliminasi Gauss. Pertama kita akan buat sebuah pertama kita akan buat dimetrinya. Nah, jika dibuat matriks maka akan seperti ini. Tampilannya koefisien dari variabel x1 adalah 2. Maka kita akan menulis nilainya saja yaitu 2. Kemudian di variabel x2 dinilai koefisien adalah plus 5. Maka kita akan tulis kita tulis selanjutnya adalah x3 pada baris pertama adalah 3. Maka kita tulis 3 hasilnya adalah 6. Sama seperti itu yang baris kedua adalah plus 12. Hasilnya adalah 1. Kemudian yang terakhir x satunya adalah 1 kali 1x maksudnya banyak tipis ini tidak berarti dia adalah 0. Kemudian VG maksudnya apa? Kemudian V-nya adalah 3 dan hasilnya adalah min 6. Matriks di atas tadi bisa kita tulis seperti ini. Ini adalah augmented dari matriks tersebut, yaitu kita gabungkan jadi hasilnya menjadi 1 di dalam sebuah matriks. Yang baris pertama adalah 2, 5, 3, hasilnya adalah 6. Yang baris kedua 1, 2, 3, hasilnya adalah 6. Maksudnya hasilnya adalah 1. Dan baris ketiga adalah 103, hasilnya adalah min 6. Habis ini yang pertama kita harus menjadikan matriks tersebut adalah segitiga seperti maksudnya tersebut adalah segitiga. Jadi kita akan membuat baris kedua kolom pertama ini bernilai 0. Kemudian baris ketiga kolom pertama juga bernilai 0. Dan baris ketiga kolom kedua bernilai 0 sehingga dia akan membentuk segitiga atas caranya. Pertama yang kita akan bentuk segitiga atas caranya. Pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengubah baris kedua kolom pertama ini menjadi angka 0 nilainya. Dengan cara gimana? Dengan cara mengurangkan baris pertama ini harus dikurangi dengan baris pertama. Caranya kita harus kurangi berapa sih agar jadi 0? Tepat harus dikurangi dengan 1. Maka yang baris pertama kita akan mengubahnya menjadi 1. Dengan cara gimana? 2 ini harus dikalikan berapa sih? Biar menjadi 1? Sehingga dia menjadi sehingga dia ketika menjadi pengurang 1 ini menjadi 0. G2 harus dikalikan dengan tengah. Dia menjadi 1. Nah, kita akan tulis seperti ini. Adalah G2 baris kedua. Ini artinya adalah baris kedua dikurangi dengan baris pertama. Baris pertama inilah baris pertama. Angka-angka ini harus dikalikan setengah biar dia menghasilkan angka 0. Nantinya hasilnya akan seperti ini. Karena ini B2,
Karena ini B2 yang kita proses, maka untuk baris pertama dan baris ketiga, dia nilainya akan tetap tulis saja yang baris pertama, juga 53. Nilainya 6, masih tetap. Dan baris ketiga, 103, nilai hasilnya adalah min 6. Dan nilainya masih tetap kita akan proses yang baris kedua ini. Cara membacanya B2B, B2B, B2B2 adalah di sini. Pertama adalah 11 dikurangi setengah dari B, 1/2 dari 2 dari 2 ini setengah dari adalah 1, jadi 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Kita tulis di sini. Kemudian kolom kedua yang B22 dikurangi dengan setengah, setengah kali 5 jadi 200, dan 5/2 kalau dijadikan pecahan, maka dia jadi 4/2. Dikurangi 5/2 hasilnya adalah minus setengah. Kemudian untuk kolom ketiga baris kedua ini yang masih di B2, karena kita memproses V2 ya berarti 3D kurangi setengah dari 3 oleh setengah dari 3 adalah 3/2. Berarti 3 dikurangi 32 hasilnya adalah 3/2. Oke. Kemudian untuk hasilnya di sini 11 dikurangi setengah dari 6. Tengah dari 6 adalah 3. Nah, jadi salah satu dikurangi 3 betul. 3 akhirnya adalah seperti itu. Ya, masih mudah untuk diikuti. Nah, kemudian hasil yang ada di sini ketika tulis di sebelah kiri untuk melanjutkan proses selanjutnya yaitu kita harus mengubah baris ketiga kolom pertama ini, yang kolom pertama ini mengubahnya menjadi 0, sama seperti tadi. 1 harus dikurangi berapa sih agar jadi 0? Tepat, harus dikurangi dengan 1. Tapi kita tidak bisa mengurangkannya dengan baris kedua, karena baris kedua di sini ya sudah 0. Yang mau dikalikan berapapun dia akan tetap jadi 0. Kita harus menguranginya dari baris ketiga. Ini dengan baris pertama. Karena di kolom pertama yang masih ada nilainya yang bukan 0 adalah baris pertama. Karena kita harus mengurangkan dengan nilai yang maksudnya dengan mengurangkannya dengan nilai yang ada di baris pertama. Nilai di baris pertama ini harus dikalikan berapa agar dia menjadi 1. Sama seperti yang tadi, dia harus dikalikan dengan setengah. Jadi kita akan mengurangkan B3 ini dengan setengah kali B1 sama seperti tadi. Karena kita memproses baris ketiga, maka baris pertama dan baris kedua nilainya akan tetap kita tulis dulu. Baru baris pertama 2536 masih sama. Kemudian beres. Ke-20 menengah 342 dan min 2 masih sama juga. Kita proses yang baris ketiga, B31 dikurangi setengah dari 2, yaitu 1 kurangi 1 jadi 0, kemudian 0 dikurangi setengah B. 1/2 B1B di tengah kali 5/2 yaitu 0 dikurangi 5/2. Maka hasilnya adalah min 5 atau 2. Kemudian 3 dikurangi maksudnya setengah dari B yaitu setengah dari 33. Ini 3/2 hasilnya 3/2. Kemudian min 6 ini dikurangi setengah kali 6. Setengah kali 6 adalah 3. Ya. Min 6 dikurangi 3 adalah minus 9. Oke, masih mudah. Kemudian kita masuk ke ini, ke baris 3. Ayo kita tulis hasilnya. Pindahkan saja di sebelah kiri. Kemudian yang ketiga kita akan membuat baris ketiga kolom. Kedua ini adalah 0. Biar bisa menjadi segitiga atas. Nanti matriksnya nanti matriksnya kita harus mengurangkan dengan berapa sih agar jadi 0? Nah, karena ini nilainya minus, karena nilainya minus 52, maka kita harus menambahkan dengan 52 agar hasilnya 0. Karena di sini kita tidak ingin berubah lagi 0-nya, maka kita akan memprosesnya baris ketiga ini, menguranginya dengan baris kedua. Kan ini sama-sama 0, biar akhirnya nggak berubah nanti, jadi kita akan mengurangi baris ketiga. Nah, di baris ketiga dengan baris kedua, maksudnya kita akan buat ini menjadi setengah. Ini harus dikalikan berapa sih agar hasilnya min 52? Maka jawabannya adalah harus dikalikan minus 5. Kalau ini dikalikan 5, bandingkan. Ini hasilnya min 52. Nah, 3 dikurangi 5
5B2 di min 52 dikurangi minus 5 berdua di baris 2 maka hasilnya adalah 0. Jadi seperti itu ya. Karena memproses baris ketiga jadi baris pertama dan baris kedua tetap sama nilainya. Kita hanya memproses baris ketiga. Jadi saya ulangi, min 52 dikurangi ini hasilnya tadi adalah min 52. Jadi min 5 per 12, 5 per 2 lainnya adalah 0. Kemudian selanjutnya 3 per 2 dikurangi 3 per 2. 3 per 2 dikurangi 3 per 2. 5 dikurangi 5 kali 3 per 2. Kali 3 per 2 adalah 15 per 2. Jadi 342 hasilnya adalah 15 per 2. Hasilnya adalah 12 per 2. Yaitu minus 6. Hasilnya kemudian yang terakhir, min 9 ini dikurangi 5 kali min 25. Kalimat min 25. 5B 25 kalimat ini adalah 10. Jadi min 9 dikurangi minus 10 hasilnya adalah minus 19. Nah, hasilnya adalah seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil ketiganya, maka di sini sudah akan terbentuk segitiga atas ya matriks nanti akan seperti ini ya. 0 nanti akan seperti ini ya, 0. Sudah semua di bawah ini maka dia sudah ekivalen dengan rumusnya atau standar persamaannya itu segitiga atas matriksnya. Seperti ini kan sama nih, sama dengan ini atau bisa ditulis dengan luar matriksnya. Ya B dengan persamaan biasa. Jadi seperti ini sama aja ya. Yang perlu kita perhatikan adalah penamaannya yaitu adalah A11. Yang kita perhatikan ini ya penamaannya ya. A11, ini A12, sepertinya ini A13. Lanjut sampai di sini ya. Lanjut sampai di sini A33. Dan ini B3 sama seperti ini A33 dan B3 yang perlu diperhatikan itu kemudian baru kita masukkan rumusnya untuk mencarikan masing-masing variabel yaitu X1 berapa X2 berapa X3 berapa jawabannya. Namun di sini karena yang sudah paling mudah untuk diketahui adalah S3-nya, maka kita akan memasukkan rumus untuk mencari. Nah, di sini X3 adalah rumusnya B3 dibagi A33 B3 adalah B31 dibagi dengan A3, posisi A33 adalah 1. 1 dibagi min 6 hasilnya adalah 1/6. Oke, sudah ketemu S3-nya. Kemudian kita mencari X2. Kita mencari X2 dengan rumus B2 dikurangi A2 dikali X3 dibagi A22 hasilnya adalah min 2. Jadi bikin yang telah minus 2 dikurangi A23 adalah di sini posisinya tapi adalah di sini dikurangi 32 dikalikan X3 enggak X3. Jadi 2 kali minus 4 adalah minus 3 per 12 atau minus 1/4. Kemudian min dikurangi min 1/4 hasilnya adalah 4. Kemudian menuju per 4 dibagi dengan minus setengah hasilnya adalah 7 per 2. Oke, X2 sudah ketemu, X2-nya sudah ketemu. X2 ini sudah ketemu. Nah, sekarang kita akan mencari X1. Nah, untuk mencari X1-nya rumusnya adalah B1 kurang A12 kali X2 dikurangi A13 kali X3. Nah, dibagi A11. Kita lihat satu persatu posisinya B1. B1 itu posisinya di sini, maka dia adalah 6. Tadi 6 dikurangi dengan A12 kali X12 ke 13, ini adalah 5. 5 ya dikali X2. Sorry, tadi bukan F12. Ya, X2 maksudnya, X2. Ini adalah maksudnya baru X2-nya dikurangi A13. Dikurangi A13 posisinya itu 3. Di sini kita bikin 3 dikali dengan 3 dikalikan dengan X kurang 3. X kurang 3 adalah yang kita temukan tadi, yaitu min 1/6 yang tadi ya, min 1/6 kemudian dibagi dengan A11. Posisinya di sini A11, maka dibagi 2, di sini hasilnya adalah
hasilnya adalah min 11 per 2. Nah, jadi jawabannya sudah ketemu ya. Jadi hasilnya adalah min 11 per 2. Jadi kalau misalnya kalau ada ngomongnya gugup, tolong dimaafkan ya. Namanya juga kita manusia kan pasti ada berbuat kesalahan. Dan itulah presentasi dari saya. Terima kasih.